وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Semoga kajian kita hari ini diberkahi dan diberikan Allah. Mbak Arda, untuk Ustaz Ahmad Ridwan sudah bisa kita mulai? Mbak Arda? Iya Mbak Put. Ustaz Ahmad Ridwan udah bisa mulai ya? Ya. Saya udah masuk kok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa ala alihi wa ashabihi ghurral muhajjalin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah malam yang ketiga. Tanpa terasa begitu cepat Ramadan berputar atau Ramadan bergerak. Baru kemarin kita menunggu kapan kedatangan malam Ramadan, ternyata ini sudah malam ketiga. Semoga apa yang kita lakukan, baik itu siam, qiyam, tilawah maupun sedekah dan hal-hal baik lainnya, diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah sebagai pemberat pada hari di mana Allah menimbang amal kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan tentu umat yang mencoba istiqomah dalam mengamal sunnahnya. Hari ini sama-sama kita mencoba untuk terus menggenapkan usaha kita menjemput ridha Allah dalam kajian online yang bertemakan belajar tegar dari Al-Khansa. Sebelum kita membahas lebih panjang lebar, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas terselenggaranya kajian hari ini, dan kita akan membahas di beberapa waktu ke depan tentang figur yang begitu menginspirasi kita dalam kehidupan, khususnya di akhir zaman seperti ini, dan khususnya lagi adalah untuk kaum ummahat atau akhwat, karena yang akan kita bincangkan adalah seorang sahabiyah, Al-Khansa Tumadar bintu Amru bin Al-Harth bin Syarid As-Sulmiyah atau As-Sulamiyah. Beliau dikenal di kalangan para mu'arikhin, para sejarawan dengan nama Al-Khansa, yang mana secara bahasa Arab Al-Khansa ini artinya, ada yang mengatakan kijang, atau ada yang mengatakan seorang yang memiliki hidung yang unik gitu ya, Khansa. Dan beliau ini adalah seorang penyair Arab dan hidup di abad penyair Arab abad ke-7. Beliau lahir di kawasan Najd atau Saudi Arabia, yang mana pada mulanya beliau memang adalah orang yang tidak atau belum masuk ke dalam Islam, sampai akhirnya beliau masuk ke dalam Islam dan menjadi teladan bagi kita semua. Khansa terkenal dengan, kalau kita belajar syair Arab atau asy'ar al-Arab, maka dia terkenal dengan ghard atau elegi tentang al-maut wa ar-ritha, yaitu tentang kematian, dan menyebut-nyebut kebaikan orang-orang yang sudah mati gitu ya, mengenangnya. Nah, kemudian Khansa makin terkenal dengan syairnya yang begitu fenomenal tatkala saudaranya Sakhr dan Muawiyah tewas dalam pertempuran. Ya, jadi dia punya saudara Sakhr dan Muawiyah meninggal dalam sebuah pertempuran. Dan kita tahu Khansa ini adalah orang yang terlahir kaya dia. Jadi keluarga kaya, dan beliau dilahirkan pada tahun 575 Hijriah pada
saat dimana saat itu kita tahu bahwa sesungguhnya orang-orang Arab sedang suka-sukanya menggunakan syair. Ya, dan kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan, salah satu alasannya atau salah satu kenapa dia memiliki mukjizat, kita katakan begitu, mukjizatnya secara bahasa, karena memang orang-orang sedang tergila dengan syair-syair. Nah, Al-Quran turun, bahasa-bahasa mereka, huruf-hurufnya seperti yang mereka pakai. Kemudian mereka terbiasa dengan istilahnya al-wazn wal qafiyah. Ada rima dalam syair-syair mereka. Tapi kalau begitu mendengar Al-Quran, kok beda gitu. Nah, kemudian syair yang dibuat oleh Al-Khansa ini adalah khususnya untuk membalas menyemangati tatkala Muawiyah saudaranya terbunuh dan Sakhr dia ingin menuntut balas atas kematian saudaranya yang bernama Muawiyah gitu ya. Nah, Khansa menuliskan syair-syair yang ternyata ia sangat begitu dikenang namanya dengan syairnya yang luar biasa. Pada saat ia bertemu dengan Nabi SAW pada tahun 629-an Masehi dan memeluk dalam Islam atau masuk dalam Islam, dan syair Khansa ini sangat begitu populer sekali. Jadi syair Al-Khansa memang luar biasa sampai disebutkan bahwa Khansa itu memberikan syair yang isinya adalah kayak menggambarkan kesedihan, bukan menggambar, memang menunjukkan bahwa dia sedih atas meninggalnya saudaranya yang bernama Sakhr. Dia katakan, dan ini terjemahnya, bagaimana mata tidak menangis untuk Sakhr yang mulia, bagaimana mata tidak menangis untuk sang pemberani, karena Sakhr ingin datang menuntut balas atas kematian Muawiyah. Kemudian bagaimana mata ini tidak menangis untuk seorang pemuda yang luhur. Begitu beliau mendatangi Rasulullah SAW dan bersama kaumnya dari Bani Salim mengumumkan keislamannya dan menganut akidah tauhid, maka kita tahu nantinya begitu hebatnya keberanian dia, keberanian Khansa, sampai akhirnya anak-anaknya pada saat perang Qadisiyah. Jadi pertempuran Qadisiyah ini adalah pertempuran yang amat sangat dahsyat. Ada seorang pahlawan namanya Al-Musanna. Kita tahu bahwa di dalam bentang sejarah peradaban Islam, Ma'arakat Qadisiyah atau perang Qadisiyah ini pertempuran yang mempertemukan kaum muslimin dengan Persia. Pada saat itu ya periode pertama ekspansi muslim yang berakhir dengan penaklukan wilayah Persia, dan kita tahu Persia adalah Imperium Timur karena Imperium Barat saat itu dipegang oleh Romawi dan Timur oleh Persia, dan kekuatan yang sangat dahsyat ya. Dan memang pertempuran ini begitu sengit dan terjadi pada tahun 636 Hijriah di kawasan namanya Qadisiyah di wilayah Irak, dan alhamdulillah kemenangan milik kaum muslimin. Dan saat itu tokoh-tokohnya adalah kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tulaiha al-Asadi. Kemudian ada dari pihak kaum kufar, dari pihak Persia ada Rustum ya, atau Rustam, ada yang mengatakan Rustam atau Rustum. Kekuatan kaum muslimin saat itu adalah 48.000 berbanding 130.000. Jadi begitu dahsyatnya ya. Yang terjatuh atau yang jatuh sebagai korban dari kaum muslimin itu 7.000 orang. Sementara orang kafir 40.000 orang. Nah, ini terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi panglima perangnya itu dalam keadaan penuh dengan penyakit kulit. Ada yang mengatakan bahwa beliau sedang bisul gitu dan sebagainya ya. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ingin menaklukkan wilayah Persia ini, Umar menulis surat ya. Umar menulis surat memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang isinya adalah, amma ba'du, maka aku perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bersamamu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah sebaik-baik persiapan dalam menghadapi musuh dan paling hebat dalam strategi saat bertempur.
Kata Umar, aku perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bersamamu wahai Sa'ad agar kalian menjadi orang yang lebih kuat dan memelihara diri dari berbuat kemaksiatan, ya, dari musuh-musuh kalian. Karena sesungguhnya kata Umar, dosa pasukan lebih ditakutkan atas mereka daripada musuh-musuh mereka itu sendiri. Sesungguhnya kaum muslimin meraih kemenangan tidak lain adalah karena kedurhakaan musuh-musuh mereka terhadap Allah. Jadi kata Umar, yang membuat kaum muslimin menang adalah durhakanya musuh-musuh dan taatnya pasukan kaum muslimin. Sehingga kata beliau, tidaklah kaum muslimin memiliki kekuatan karena jumlah kita tidaklah seperti jumlah mereka. Jadi karena jumlahnya sangat besar tadi, ya, jomplang sekali perbandingannya, gitu kan? Dan di sini Umar bin Khattab mengatakan, karenanya jika kita seimbang dengan musuh dalam kedurhakaan dan maksiat kepada Allah, maka mereka memiliki kelebihan di atas kita dalam kekuatannya. Umar menitik beratkan bahwa jumlah al-uddah wal-iddah, ya, jumlah dan kekuatan kekuatan alutsista itu enggak ada apa-apanya kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita juga ahli maksiat, mereka juga maksiat kepada Allah dengan jumlah yang berbeda jauh, ya kita pasti kalah kata Umar. Gitu ya. Dan di sini Umar menitik beratkan, maka mereka memiliki kelebihan di atas kita dalam kekuatannya, itu kata beliau. Dan bila kita menang menghadapi mereka dengan keutamaan kita itu maksudnya adalah takwa Allah, maka tidak mungkin kita akan mengalahkan mereka dengan kekuatan. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah tentang bagaimana perang Qadisiyah tadi, yang dimana ternyata dalam perang Qadisiyah ini perang yang begitu dahsyat, perang yang sampai akhirnya nanti salah seorang dari kaum muslimin yang yang menghadap Rustum, artinya dia itu sampai dikenang oleh sejarah namanya Rib'i bin Amir. Begitu dahsyatnya keberanian dia. Apa yang menyebabkan kau datang ke sini? Kata Rustum, kata Rib'i, Allah lah yang menakdirkan aku datang ke sini. Apa yang dijanjikan Allah kepadamu? Hidup mulia atau mati dalam kesyahidan? Oh, seperti itu. Ya. Apa misimu ke sini? Kami datang ke sini mengeluarkan manusia dari menyembah sama manusia, hanya menyembah Tuhannya manusia. Kami datang ke sini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Kami datang ke sini untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya agama-agama yang ada menuju cahaya Islam yang begitu terang benderang. Ini dikatakan oleh Rib'i bin Amir. Sungguh dahsyat sekali. Nah, pada perang Qadisiyah ini, masuk lagi kita ke cerita Al-Khansa. Khansa pergi bersama 4 anaknya ini. Jadi Khansa maksudnya adalah 4 anaknya ikut bertempur. Jadi di mana keempat anaknya nanti tewas semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang pertama, ada yang namanya Yazid, ada yang namanya Muawiyah, ada yang namanya Amr, ada yang namanya Amrah. Keempat anaknya ini syahid satu persatu. Masya Allah. Makanya disebut julukan beliau adalah ibunda para syuhada. Jadi kalau ada yang bernama Al-Khansa, Masya Allah, mudah-mudahan sesabar beliau, setegar beliau, seluhur beliau, setegar, sekuat iman beliau, dan sesabar beliau. Ini ya. Karena anak-anaknya ini meninggal 4-4-nya. Dan sesaat sebelum beliau melepas anak-anaknya ini, beliau pernah berkata kepada anak-anaknya, ya, dengan kalimat yang sebenarnya ini adalah kalimat untuk mentasjih, tahrid, artinya adalah memberikan motivasi dan semangat serta membakar keberanian agar tidak lari dari medan pertempuran. Pada malam hari ketika para pasukan sedang siap, ya, pada saat itu sudah siap berperang satu sama lainnya, Khansa mengumpulkan keempat anaknya tadi, keempat putranya tadi, kemudian untuk memberikan pengarahan kepada mereka dan dalam mengobarkan semangat juangnya. Ya, jangan pernah lari gitulah kira-kira. Apa isinya? Kata Al-Khansa, wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian telah masuk Islam dengan ketaatan dan kalian telah berhijrah dengan sukarela. Kata Al-Khansa, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, kata Al-Khansa, lihat,
Sesungguhnya kalian adalah putra-putra dari seorang wanita yang tidak pernah berkhianat kepada ayah kalian. Lihat kalimatnya, kalimat membakar. Kalian juga tidak pernah memerlukan paman kalian, tidak pernah merusak kehormatan, ya, dan tidak pula merubah atau tidak pula berubah nasab kalian. Tidak pula berubah nasab kalian. Kalian mengetahui apa yang telah Allah janjikan bagi kaum muslimin berupa pahala yang sangat agung, sangat besar, ya, itu pahala memerangi orang-orang kufar. Itu kata Al-Khansa. Dan ingat, ketahuilah bahwa negeri yang kekal lebih baik daripada negeri yang fana. Maksudnya adalah kampung akhirat lebih mulia dari kampung dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surah Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, kata Allah, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Jadi ini adalah pesan dari Al-Khansa kepada anaknya. Maka saat datang waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian masih selamat, kata beliau, persiapkanlah diri kalian untuk memerangi musuh dengan penuh semangat. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan untuk kaum muslimin. Jika kalian melihat perang telah berkecamuk dan api peperangan telah berkobar, maka terjunlah kalian ke medan laga. Bersabarlah. Bersabarlah kalian menghadapi panasnya perjuangan. Niscaya kalian akan berjaya dengan ghanimah. Ghanimah ini maksudnya harta rampasan. Niscaya kalian akan berjaya dengan ghanimah dan kemuliaan atau syahid di negeri yang kekal abadi. Setelah mendengar nasihat dari ibunya tadi, ya, ujangan tersebut ternyata membuat mereka keluar dari kamar ibu mereka dengan sangat bulat tekadnya, kemudian tinggi azamnya, semangatnya begitu memuncak untuk melaksanakan nasihat ibundanya tersebut. Masya Allah. Maka besok paginya ketika datang waktu pagi, mereka segera bergabung bersama pasukan bertolak menghadapi musuh. Sedangkan mereka berangkat seraya melantunkan syair. Jadi orang Arab itu kalau syair seperti seorang makan dengan sayur dan garamnya gitu. Kenapa? Hidup mereka tanpa syair seperti sayur tanpa garamnya, katanya. Ada seorang syekh yang pernah memberi kajian bersama saya dari Mesir, Syekh Abdul Basit Salqami Nemir kalau tidak salah namanya. Beliau mengatakan, atuhibbuna asy'ar, kalian suka syair enggak, katanya. Saya bilang, ya, syair-syair kita beda dengan syair Arab. Kalau antum membacakan syair Arab nanti diterjemah ke Indonesia maknanya beda. Tapi setelah mendengar kalimat dari Al-Khansa ini, saya balik lagi ke cerita ini, di mana anak yang paling besar bersyair, wahai saudaraku, sesungguhnya ibunda sang penasehat telah berwasiat kepada kita kemarin malam dengan penjelasan yang terang dan gamblang, maka bersegeralah menuju medan pertempuran yang penuh dengan bahaya. Yang kalian hadapi hanyalah kawanan anjing yang sedang menggonggong. Masya Allah. Sedang mereka yakin bahwa dirinya akan binasa, dan mereka dibinasakan oleh kalian. Ini kata anak yang paling besar. Adapun kalian telah dinanti dengan kehidupan yang baik, ataukah syahid untuk mendapatkan ghanimah yang menguntungkan? Jadi ada sebuah kaidah atau ada sebuah moto, ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia, hiduplah yang baik, atau matilah secara syahid. Kemudian dia maju untuk berperang dan hingga terbunuh. Kemudian
Yang kedua, itu yang pertama, berkata, sesungguhnya ibunda yang tegas dan lugas, yang memiliki wawasan yang luas dan pikiran yang lurus, telah memerintahkan kepada kita, telah mengajarkan kepada kita, yaitu jalan yang lurus. Suatu nasihat darinya sebagai tanda berbuat baik terhadap anak. Maka ayo segeralah terjun di medan perang dengan jantan, katanya, kata anak keduanya, hingga mendapatkan kemenangan penyujuk hati, ataukah syahid sebagai kemuliaan abadi di surga Firdaus dan hidup penuh bahagia. Maju anak kedua, Allahu Akbar, nggak tahu yang syahid yang kedua. Yang ketiga maju, wallahi, demi Allah, aku tidak akan pernah mendurhakai ibuku walau satu huruf pun. Coba lihat, nasihatnya panjang tadi. Dia bilang, saya nggak akan pernah berkhianat. Beliau telah memerintahkan aku untuk berperang. Sebuah nasihat, perlakuan baik, kata anak yang ketiganya ini. Tulus dan penuh kasih sayang. Maka bersegeralah terjun ke medan perang yang dahsyat, hingga kalian dapatkan keluarga Kisra dalam kekalahan. Siapa keluarga Kisra? Kisra ini adalah penguasa Persia. Jika tidak, maka mereka akan membobol perlindungan kalian. Kami melihat bahwa kemalasan adalah suatu kelemahan. Adapun yang terbunuh di antara kita adalah kemenangan dan pendekatan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maju anak yang ketiga, Allahu Akbar, meninggal lagi, syahid lagi. Dan memang cukup kuat sekali, 130.000, ya. Dan anak yang keempat, giliran yang keempat, ya, bersenandung, bukanlah aku putra Al-Khansa, bukan pula aku milik Al-Akhram, bukan pula Amru yang memiliki keagungan. Biasa kan kalau orang-orang itu menyebut nama-nama orang tuanya. Sama kayak Ali bin Abi Thalib waktu beliau di perang Khaybar, ditantang oleh orang kafir untuk duel. Dia katakan, Ali katakan, ana alladzi sammatni ummi bi Haidar. Aku yang dikatakan, diberi nama oleh ibuku sebagai singa, katanya. Waduh, itu kan luar biasa. Apa katanya? Jika aku tidak bergabung dengan pasukan yang memerangi Persia, maju dalam kancah yang menakutkan hingga berjaya di dunia dan mendapatkan ghanimah, ataukah mati di jalan yang mulia. Maju lagi, Allahu Akbar. Wah, anak yang ketiga maju, yang keempat maju, yang kemudian ternyata satu persatu meninggal dunia, satu persatu, ya, tadi gugur secara syahid. Ternyata apa? Doanya Al-Khansa, Masya Allah, Tabarakallah, membuat kita mungkin, kalau bahasa anak sekarang, baper. Ya, kita ini kok kayaknya nggak percaya kalau ini adalah manusia, bukan malaikat. Kalau ini adalah orang yang berjalan di atas muka bumi Allah. Ya, ini adalah orang yang berjalan di atas muka bumi Allah. Makannya sama, ya, artinya mereka makan, mereka minum, mereka bernafas sama. Al-Khansa juga begitu, seperti kita. Apa yang dikatakan? Begitu mendengar adanya kabar yang datang kepadanya, tatkala anaknya satu persatu, Yazid, ya Muawiyah, ya Amr, ya Amrah, meninggal dunia, lihat apa doanya. Alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim. Dalam riwayat yang lain, Alhamdulillah alladzi syarrafani bistishhadihim. Segala puji bagi Allah, Masya Allah, yang telah memberikan kehormatan kepadaku dengan syahidnya anak-anakku, dengan wafatnya anak-anakku. Wa arju min Rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmatih. Dan aku berharap kepada Rabbku Allah Jalla fil Ula akan mempertemukanku kembali dengan anak-anakku di surga dengan rahmatnya. Masya Allah, Tabarakallah. Ini kalimatnya. Wa arju min Rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmati. Dan aku berharap kepada Rabbku Allah Jalla fil Ula agar Allah menghimpunku kelak bersama anak-anakku di surganya dengan rahmatnya. Masya Allah, Tabarakallah. Al-Khansa, seorang yang begitu luar biasa.
Al-Khansa yang didatangi oleh seorang petinggi yang sempat melamarnya, ya. Ternyata dia punya jawaban tersendiri dan ia menikah dengan seorang yang bernama Abdul Uzza As-Sulami. Ikhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bicara tentang Al-Khansa, mungkin hari ini agak sulit kita dapat. Tapi apakah tidak ada? Ada jawaban. Salah satunya mungkin kalau kita lihat dan kita dengar, ya, dan kita baca di surat-surat kabar, ada berita dari negeri-negeri Muslim yang dimana mereka sedang dijajah. Dijajah, bukan cuma dijajah dengan kondisi wabah, ta'un seperti hari ini, bukan. Tapi mereka dijajah sudah lama, katakan di Palestina sejak 1948 setelah perjanjian Balfour yang diprakarsai oleh Inggris. Mereka terhimpit. Kalau hari ini kita di karantina wilayah, dihimbau untuk tidak keluar, ternyata dahulu kaum muslimin sejak 1948 sampai hari ini di Palestina contohnya, Allahu Akbar, ada daerah-daerah yang diisolasi, ada daerah yang dibangun dinding tinggi dan tebal, ada daerah-daerah yang memang itu dilarang untuk melakukan aktivitas sebagaimana sebelum Yahudi datang. Masjid dibatasi. Kemudian tempat-tempat yang penuh dengan daerah-daerah subur mereka ambil dan mereka mereka blokade. Rumah mereka, ya, dirubuhkan. Tempat-tempat sekolah mereka diliburkan bukan karena corona, karena memang susah, tidak ada lagi tempat untuk mereka beraktivitas. Kecuali dihujani bom, ya. Sampai di antara mereka ada yang menghafal di tengah reruntuhan. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Belajar dari Al-Khansa. Ternyata meninggal anaknya bukan cuma 1, 4. Dan ini setelah dia masuk Islam. Meninggal saudaranya bukan cuma 1, 2. Walaupun itu sebelum dia Islam. Tapi bagaimana ketegaran Al-Khansa saat dia masuk ke dalam Islam, dia tahu kematian anak-anaknya ini adalah merupakan jalannya menuju surga Allah. Tapi bagaimana Al-Khansa sebelum masuk Islam? Justru yang ada adalah dia ingin menuntut balas atas kematian saudaranya Muawiyah, dan dia membuat syair khusus atas wafatnya Sakhr. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo belajar dari Al-Khansa. Belajar tegar. Ibu-ibu hari ini jangan terlalu banyak mengeluh. Walaupun kita tahu pasti berdampak apa yang terjadi belakangan hari ini, pasti. Dan semua, bukan cuma ibu-ibu, bahkan anak-anak kita kena dampaknya. Sekolah mereka diliburkan. Ada kerinduan, ada rasa kangen. Anak saya Hudzaifah, anak saya Safana yang sudah sekolah, ada kerinduan, dia ingin ketemu temannya. Sama, ibu-ibu juga ingin, ya, datang ke kajian, ingin duduk bermajelis bareng, ingin kesana kemari. Bahkan di antara ibu-ibu ada yang tulis status, gatel nih udah lama nggak megang setir sama nginjek gas mobil katanya. Ya saya bilang udah aja masuk mobil, ya pakaian seperti pakaian hendak pergi, ya pegang setir mobil, injek gasnya, udah gitu turun lagi, saya bilang. Ya. Kenapa? Karena bicara tentang apa yang dialami Al-Khansa dengan apa yang kita alami mungkin berbeda. Kita lihat misalkan, berapa banyak hari ini yang terkena dampak tapi nggak sabar.
Padahal kita harusnya bersabar. Sabar. Ya, apalagi bulan Ramadan ini bulan sabar. Ya, bulan di mana kita melatih kesabaran. Kita alhamdulillah anak-anak masih ada, masih bisa berjumpa, masih sehat. Khansa cuma berkata, wa arju min rabbi an yajma'ani fi mustaqarri rahmatih. Dan aku berharap kepada Rabbku dipertemukan kelak di surganya dengan rahmatnya. Kita masih bisa ketemu kumpul. Kita masih bisa ketemu dengan pasangan. Kita masih bisa ya tertawa bahagia, mungkin juga berbagi cerita. Buka kulkas masih penuh, 3 kulkas misalkan gitu kan. Buka tempat nasi masih penuh berasnya. Ya. Al-Khansa 4-4-nya. Dan dia berharap dengan wafatnya keempat anaknya ini ya pada perang Qadisiyah yang akhirnya ya istilahnya yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dan saat itu mahkota Kisra diserahkan oleh Umar kepada seorang yang pernah mengejar Rasulullah SAW pada saat hijrahnya, Suraqah bin Malik. Begitu sudah dikalahkan oleh kaum muslimin, diambilnya mahkota itu, diserahkan oleh Umar kepada Suraqah. Kata Umar, hadza wa'du nabiyyika ya Suraqah. Wahai Suraqah, ini janji nabimu. Dan ini betul sebagai nubuah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Kaisar Heraklius, penguasa Romawi, kepada Kisra, penguasa Persia, kepada Muqaykis, raja Mesir, dikirim semua. Ada yang meresponnya dan kemudian memberi hadiah, ada. Tapi Kisra menyobek-nyobek surat Rasulullah SAW, dan Rasulullah berdoa, sebagaimana ia menyobek-nyobek suratku, maka Allah akan menghancurkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memporak-porandakan kekuasaan, dan Allah akan memporak-porandakan kerajaan. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata betul. Begitu kemenangan diraih oleh kaum muslimin, akhirnya diberikan mahkota tadi kepada Suraqah sebagai janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ia mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah perintahkan dia untuk kembali dan menutup mulutnya agar tidak berbicara, dan memberitahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihatnya dalam perjalanan menuju kota Yathrib atau kota Madinah saat ini. Dan sebagai kalimat closing atau nanti kita buka sesi tanya jawab, bagaimana Al-Khansa disebutkan oleh para penyair. Bahkan dikatakan di sini bahwa Al-Khansa itu adalah penyair dari kalangan, sebaik-baiknya penyair dari kalangan jin dan manusia. Insyaallah ya. Sampai segitunya. Ada yang mengatakan Al-Khansa adalah sebaik-baik penyair dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Itu adalah Khansa. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, yang mengetahui betul tentang keutamaan Al-Khansa, tentang kemuliaan Al-Khansa dan putra-putranya, sehingga beliau senantiasa memberikan bantuan yang merupakan jatah keempat anaknya kepada beliau nih sampai beliau wafat. Masyaallah. Jadi saya katakan saking mulianya, jadi setelah Umar tahu bahwa anaknya meninggal 4 syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, maka Umar menanggung keempat anaknya ini yang wafat ini, dan diberikan jatah keempat anaknya kepada Al-Khansa. Ingatlah firman Allah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka kalau kita lihat misalkan seorang purnawirawan, katakan seorang legiun yang dulu pernah berperang melawan para penjajah, sebagai orang yang
harusnya membesarkan hati keluarganya sebagai orang yang harusnya faham bahwa mereka punya jasa kepada bangsa ini, mereka tidak ditelantarkan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, memuliakan Al-Khansa dan memberikan jatah 4 anaknya yang syahid. Kapan Al-Khansa meninggal dunia? Al-Khansa meninggal ya di sebuah kawasan namanya Badiyah pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in ya pada tahun ke-24 Hijriah. Jadi Khansa tercatat sebagai salah seorang sahabiyah. Kenapa? Karena sahabiyah itu adalah man laqiyar Rasul, seseorang yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi, dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dzalik, dan meninggal dalam keimanan tersebut, itu disebut dengan sahabat atau sahabi atau sahabiyah radhiyallahu anhu arda. Maka cukuplah apa yang dikatakan Allah untuk gelar para sahabat. Disebut Allah dalam Quran surah 9 ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ya Allah, orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, kemudian ini mereka dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk ibu-ibu khususnya yang ikut kajian ini, mari maksimalkan ya di bulan Ramadan seperti ini. Untuk apa? Berlatih kesabaran. Nggak ada yang hilang dari kita kok, sebagaimana hilangnya Al-Khansa, kehilangan orang-orang yang disayanginya. Belajar sabar. Nggak ada yang mati dari kita, ya. Belajar sabar dari Al-Khansa. Justru dia melihat di balik musibah ada kemuliaan. Di balik musibah ada janji Allah yang begitu luhur dan mulia. Jangan pernah mengeluh, ya. Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sabar akan menghasilkan banyak pahala, dan kesabaran berpahala tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini dari Al-Khansa, ya, semoga Allah hadirkan Al-Khansa abad ini. Bukan berarti anaknya harus meninggal, bukan itu, tapi adalah ketegaran di atas musibah yang dialami, yang dihadapi, dan yang dirasakan. Saya kembalikan kepada host untuk memandu. Mungkin ada soal jawab yang harus kita lakukan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mendengar kisah Al-Khansa ini mengingatkan saya ketika saya membaca buku mengenai para sahabat wanita di buku anak-anak gitu. Jadi Al-Khansa ini waktu saya membacanya banyak meneteskan air mata gitu, betapa sabarnya gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Silakan. Bagaimana gitu jikalau kasusnya begini Ustaz? Belajar ketegaran dan keikhlasan Al-Khansa itu harus seperti apa Ustaz gitu memulainya? Karena sebelumnya saya ini single parent selama 3,5 tahun. Dan mantan suami saya sudah tidak peduli sama sekali dengan anak-anak kami. Lalu saya menikah lagi dengan pria yang jauh lebih tua. Namun dari awal menikah, saya sudah sangat kecewa karena ternyata beliau tidak bisa memberikan nafkah batin kepada saya dikarenakan sakit yang beliau derita. Padahal saya juga masih ingin punya anak lagi. Menurut Ustadz, saya harus bagaimana sekarang? Anak saya ada 1 dari suami yang terdahulu, dan suami saya yang saat ini sudah berobat, namun sepertinya mustahil disembuhkan penyakit. Bagaimana Ustadz gitu, karena sungguh sedih hati saya ini menghadapi ujian yang saya terima.
Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah menguatkan kesabaran penanya dan bagaimana harusnya sikap yang diambil tatkala seorang suami sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit sementara kondisinya masih ingin punya anak lagi. Ya, kita katakan ada kekuatan yang mungkin belum maksimal, yaitu doa. Tatkala Nabi Ayub alaihi salam, ya, istrinya minta cerai, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya habis, ya, penyakitnya membuat orang lari darinya. Apa doanya? Anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dihimpit kondisi yang tidak nyaman. Ya, beliau cuma mengatakan dur, yaitu kondisi yang tidak bersahabat. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat yang maha penyayang, ya Allah. Dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di antara doa-doa yang membuat kita ini bisa diijabah doa kita, maka di antara doa itu adalah melibatkan kalimat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Mungkin saat itu Nabi Ayub tidak berpikir bahwa dia akan sembuh. Istrinya sudah minta cerai, kemudian anaknya meninggal, kemudian kejayaannya hilang, ketampanannya sudah luntur, orang jijik dengannya. Dia katakan, Anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang, ya Allah. Apa yang tidak mungkin? Ya. Dan saya berdoa pada malam yang mulia, di majelis yang mulia, di saat Allah Subhanahu wa taala, ya, pada malam-malam ini ada saja orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, kata Rasulullah SAW. Saya bantu doa mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari suami ibu dan kembali, ya, bisa berumah tangga dengan layaknya, suami dengan istri, dipenuhinya nafkah secara zahir, dipenuhinya juga nafkah secara batin, insyaallah. Dan ibu nggak boleh kalah dengan keadaan, artinya ibu ikut bantu proaktif suami diajak untuk berobat, karena likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja mungkin kita kurang sabar atau kita mudah menyerah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ikut membantu mendoakan. Allahumma rabban nas muzhibul ba's ishfi li zawji as-sa'ilah fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau ada yang lain. Baik Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Cek, suaranya tidak terdengar. Ini sekitar rumah tangga Ustaz. Bagaimana caranya melupakan kesalahan dan dirinya sahabat mengingat salahnya? Ini bagaimana caranya melupakan kesalahan suami agar tidak memiliki hati yang gelisah akibat mengingat kesalahannya yang dilakukannya atas suami, meski rasa sayangnya sudah, itu sering mengancam cerai waktu sebelum Ramadan, meski sekarang sang suami sudah minta maaf. Baik, riak-riak rumah tangga ini pasti terjadi, bahkan di rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki, ya, katakanlah ada riak-riak rumah tangga, dan ini bisa menjadi membuat rumah tangga lebih kompak, lebih romantis, lebih nanti berkasih sayang, atau sebaliknya malah ini menjadi semacam api dalam sekam yang kalau tidak kita sikapi dengan baik, dia akan menjadi ledakan atau menjadi bara api yang berkobar pada kemudian hari. Bagaimana kisah dari seorang yang bernama Maimun, saya ingin katakan kalau tidak salah namanya Maimun, seorang budak yang pernah diminta oleh majikannya untuk membuat sop atau sejenisnya, masakan yang terbuat dari kuah yang panas, enak disajikan saat panas begitu. Dan saat ingin dihidang ternyata si budaknya ini tersandung
sehingga akhirnya sop yang dibawanya terlempar jatuh ke baju dan badan majikannya. La ilaha illallah. Saat terlempar jatuh ke majikannya, apa yang terjadi saat itu? Pasti impiannya untuk makan sop buyar sudah, gitu kan? Yang kedua, dia harus menanggung malu karena di depan tamunya. Yang ketiga, dia merasakan melepuh kepanasannya tadi yang sangat hebat. Bisa gak dia marah dengan segala runtutan tadi? Bisa, sangat bisa dia marah. Tapi saat dia ingin marah, si budaknya yang soleh ini membacakan ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saat dia ingin marah, kan ada orang yang mungkin nggak marah saat itu, tapi begitu tamunya pulang, awas ntar gua sikat lo, kan gitu ya. Ini enggak. Begitu dia mau marah, si budaknya bersihkan, terus dia bacakan ayat, bahwa itu kan ayat tadi, dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak di saat jaya maupun di saat sempit. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Udah mau marah nih majikannya, terus si budak baca apa? Wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah. Mau marah nggak jadi. Cuma kan ada orang, entar loh, awas ya, tamu pulang gue sikat loh ya. Mungkin kalau ada ibu-ibu sekarang, Mbak beresin, pulang kampung sekarang, bisa jadi gitu. Tapi dia enggak. Kemudian apa lagi? Begitu mau marah cukup sampai situ enggak? Wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Cukup belum? Dia bacakan ayat lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka si majikan mengatakan, idhab fa anta talik, pergilah, engkau sudah saya bebaskan. Dari kisah ini memang ternyata meminta maaf berat, tapi memaafkan jauh lebih berat, gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah dikuatkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk memaafkan. Memaafkan insyaallah akan menyebabkan kita masuk ke dalam kategori ayat yang saya bacakan tadi. Mereka akan mendapatkan jatah surga yang insyaallah, ya, di mana dia akan mendapatkan fasilitas luasnya saja seluas langit dan bumi. Kalau ini yang menjadi motivasi kita, insyaallah, ya, insyaallah kita akan jadi lebih plong, lebih lapang lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada lagi. Ustadz, ini masih ada 3 pertanyaan lagi, Ustadz, waktunya. Silakan. Ini Ustadz, yang pertama, ini Ustadz, bagaimana sikap kita supaya tetap berhati sabar menasihati orang tua, di mana beliau saat ini sedang sakit, namun sulit untuk menjaga makanannya gitu Ustadz. Saya hanya khawatir beliau akan terserang sakit yang berulang karena tidak menjaga makanannya, Ustadz. Ya, inilah dilemanya, karena yang kita hadapi orang tua. Orang tua merasa lagi sakit, tapi pengennya adalah pengen makan yang justru harus dia pantang saat sakit gitu kan. Ya, ini nih dilema banget gitu loh. Kenapa saya katakan dilema? Karena kita takut dia marah gitu ya. Tapi memang bagaimana adabnya? Adabnya adalah tetap berbicara dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita bersikeras, dia akan jadi lebih tersinggung. Ada orang yang maaf gitu ya, sudah kelewat sabarnya istilahnya, padahal sebenarnya sabar ada batas nggak? Kalau saya bilang sabar ada batasnya, ada, batasnya kematian. Dan kita pernah diskusi ini ya di masjid waktu itu, nggak ada batas Ustadz ya kan gitu. Baik, maka saya katakan
Kalau ada orang yang sudah pada titik di mana mulai terusik nih kesabarannya, ada yang sampai bilang begini, udah makan aja kalau mau modar katanya. Wah, ini kan kasar sekali ucapan. Udah makan aja kalau mau lewat katanya gitu ya. Jangan. Kadang-kadang ada apa namanya? Mungkin dia sedang sakit, badannya sakit tapi dia pengen jiwanya nggak sakit gitu loh. Nah, ini kan juga harus kita cari solusinya dan caranya. Kan orang misalkan kalau gatel aja seluruh tubuhnya gitu, misalkan gatel, itu kan gak enak badannya gitu loh. Nah kalau badannya gak enak, itu juga berpengaruh ke hatinya. Hatinya gak enak, dia pengen cari mana yang bikin dia enak misalkan. Padahal makanan itu membuat dia tambah sakit. Contoh misalkan, badannya lagi pada sakit, pada gatel semua karena alergi, dia tetap pengen makan udang contohnya. Udah gak bisa. Gitu kan, kita kasih tahu, enggak ini kesukaan ayah. Nah ini kita harus kasih tahu, kalau nggak bisa secara langsung, pakai lisan orang lain yang membuat beliau lebih mau mendengar, katakan gitu, kawannya kah atau siapanya atau gurunya. Mudah-mudahan cara-cara seperti ini bisa membuat beliau menerima. Kalau kita anaknya kadang suka apa namanya dalam tanda kutip dilangkahi kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lainnya tadi silakan. Kalau saya boleh berbagi pengalaman sih, biasanya Ustadz, kalau orang tua saya lagi sakit, makan makanan yang berulang yang dilarang, nasinya sambil dipijit gitu. Biasanya lebih didengar. Ya itu kan masalahnya, masalahnya kalau pegal. Ini Ustadz ada yang tadi agak serem dengan pertanyaan nomor 1, sehingga beliau bertanya, Ustadz, kebetulan dia janda juga gitu Ustadz, bagaimana cara memilih suami gitu Ustadz agar tidak salah pilih gitu, justru memilihnya yang tepat gitu untuk mendekatkan dirinya lebih baik kepada Allah gitu. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah hadirkan para imam yang menjadi qawam bagi wanita yang sendirian agar mereka bisa melewati hidup ini insyaallah dengan lebih mantap dan ada pembimbing insyaallah. Karena bagaimanapun al-wahdah, kesendirian itu sebagian ulama mengatakan bahwa adalah ketidaknyamanan ya gitu. Maka saya katakan mudah-mudahan di bulan yang berkah, malam yang mulia ini Allah ijabah doa mereka. Dan bagaimana caranya untuk memilih pasangan ini? Dua sih sebenarnya. Yang pertama istikharah, tembak itu ke langit, minta Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ya Allah, aku memohon yang terbaik darimu. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la alam. Engkau maha berkehendak, aku tidak berkehendak. Engkau maha tahu, aku tidak maha tahu. Ya, aku tidak tahu. Kasih tahu tuh hajatnya baru. Ya Allah, jika ini baik untukku, duniaku, akhiratku, cepat atau lambat, maka dekatkan aku dengannya, dekatkan dia denganku. Jika dia tidak baik untukku, duniaku, akhiratku, cepat atau lambat, maka fasrifu anni wasrifni anhu. Ya, palingkan aku darinya dan palingkan dia dariku. Faqdur liyal khair, dan takdirkan yang terbaik untukku. Ya, takdirkan yang terbaik untuk kalimat ini. Takdirkan yang terbaik untukku, itu kepasrahan kita kepada Allah, biar Allah yang menentukan. Yang kedua, pasti dari langkah basyariahnya harus ada, langkah-langkah manusianya. Apa itu? Istisyarah. Kalau ke Allah namanya istikharah, kalau ke manusia namanya istisyarah. Cari pihak-pihak yang memiliki kompetensi agar kita bisa ngobrol dengannya. Contohnya misalkan tanya, misalkan Ustadz kenal si fulan nggak? Enggak saya ya, mungkin siapa gitu misalkan, enggak hanya saya. Gimana akhlaknya, gimana latar belakangnya, gitu ya. Jadi dicari tahu, diajak berembuk, diajak berunding, diminta nasihat, ya, minta saran, masukannya, sehingga kita punya apa namanya wawasan pengetahuan yang utuh tentang calon yang akan menikahi kita, gitu ya. Contohnya, bukan cuma sekedar apa namanya Anda seneng nih, enggak. Ini penting karena kayak tadi menembak ke langit, pasrah ke Allah. Juga jangan desak Allah loh dalam meminta. Maksudnya gini, ya Allah, jika dia jodoh orang lain, maka jadikan aku orang lain tersebut. Ya ini kan kayaknya maksa.com ke Allah, ya maksa kayak gitu.
Atau kalau ngobrol ke orang lain terus orang lain bilang, ya lu lihat aja latar belakangnya. Maksudnya apa? Ya latarnya berapa meter, belakangnya berapa hektar contohnya. Ya itu juga kan menurut saya nggak memiliki kompetensi untuk diajak bicara. Orientasinya dunia doang enggak. Tapi lihat fazfar bizatid din, lihat agamanya. Taribat yadah. Kalau agamanya bagus, engkau tentram kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kali ya, tadi katanya ada yang satu lagi. Mungkin ini sekalian doa penutup Ustadz untuk kajian hari ini. Jadi yang satu penanya ini bertanya apa doa agar Allah memberikan momongan Ustadz, karena belum ada momongan dari awal menikah hingga saat ini. Sekalian ditutup doa kajian hari ini ya Ustadz. Baik, apa doa mendapatkan momongan? Ada doa dari Nabiullah Zakaria yang sudah 90 tahun lebih, bahkan dia katakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, ya Allah, aku ya Allah tidak pernah berputus asa. Aku tidak pernah berputus asa dalam doa kepadamu. Itu semangatnya boleh ditiru. Kemudian Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin, itu doa yang dibaca Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam tatkala ia keluar, ya, meninggalkan kota Mesir atau negara Mesir, dia langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri, ya kan, pasangan gitu ya. Dia diselamatkan dari kesendirian. Kemudian dia diberikan oleh Allah ketenangan, ketentraman. Nah, baca juga doa ini. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Baca doa itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Allah Zakaria, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Ya, yang aku inginkan ya Allah, anak keturunan agar mereka mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan di tengah keadaan yang menurut manusia tidak mungkin wanita itu hamil atau istri beliau hamil, ternyata Allah membuatnya hamil, ya kan? Itu Nabi Zakaria. Kalau laki-laki mungkin maaf, mungkin nggak ada masa menopausnya, ya. Tapi kalau perempuan ada masa menopausnya, gitu. Ada seorang kakek, kita pernah baca mungkin di berita-berita online dan sebagainya, seorang kakek bisa punya anak, ya karena apa? Anak laki atau orang laki nggak pernah masa punya pensiun, gitu istilahnya. Tapi perempuan ada masa menopause. Semoga Allah segerakan dan berbanyak istighfar seperti yang dilakukan oleh seorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan istighfar kepada mereka yang gagal panen, sawah ladangnya rusak, datang istighfar. Kepada mereka yang bisnisnya hancur, ya perniagaannya rusak, Hasan Al-Basri mengatakan istighfar. Kenapa kok semua istighfar? Dia katakan dalam Quran surah Nuh, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah, ya, astaghfir, istighfar, beristighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Karena boleh jadi lambatnya doa kita, bukan penanya ya, buat semuanya. Lambatnya doa kita dikabul karena kita banyak dosa. Ya, kalau mungkin semua doa kita adalah istighfar, karena banyaknya dosa kita, istighfar cukup, gitu ya. Istighfar sebanyak mungkin. Tapi ada istighfar kita yang harus kita istighfarkan lagi. Kenapa? Karena jangan-jangan istighfar kita masih main-main, ya. Banyak istighfar kita yang masih bercanda. Banyak istighfar kita yang tidak serius dan tidak khusyuk kepada Allah. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini malam menjadi malam yang mulia, penuh berkah, dan memberikan keridhaan atau menghadirkan keridhaan Allah dan rahmatnya kepada kita. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah, ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaitah, wa la imtihanan illa najjahta, wa la aiban illa satarta, wa la faridan illa zawajta, wa la mutazawwijan illa razaqta bil walad, wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan kau biarkan kami beranjak dari tempat ini dan dari tempat-tempat yang lainnya ya Allah,
melainkan dosa kami telah digugurkan, hajat kami telah dikabulkan, gundah gulana kami telah dihilangkan, penyakit kami sudah diangkat, hutang-hutang kami dimudahkan untuk dibayar ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sendiri ya Allah, ya Allah rizkikan untuk menikah. Jika mereka sudah menikah ya Allah, rizkikan punya anak. Jika sudah punya anak ya Allah, takdirkan mereka menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tilawatana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke host untuk menutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Ridwan atas waktunya. Semoga ilmu ini dapat kita aplikasikan dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita dan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita tutup majelis dengan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustadz. Semoga kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.